Pernah nggak sih kalian mikir, apa ya yang sebenarnya Alkitab bilang soal akhir zaman? Coba deh lupain dulu film-film Hollywood yang heboh itu. Kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu doktrin yang paling bikin penasaran di teologi, eskatologi. Ini semacam peta perjalanan kita menuju masa depan menurut iman Kristen. Gimana? Udah siap buat petualangan teologi seru ini? Oke, Prof. Jujur ya, kalau dengar kata akhir zaman, yang kebayang di kepala saya tuh langsung film-film bencana. Asteroid jatuh, tsunami raksasa. Emang bakal seseram itu ya? Aha, pertanyaan yang pas banget. Wajar kok mikir begitu, soalnya budaya pop kan emang jagonya bikin drama. Tapi pandangan teologi itu, wah, jauh lebih dalam. Dan percaya deh, jauh lebih penuh pengharapan. Bukan cuma soal kehancuran. Oh, tentu ada istilahnya. Di dunia teologi, kita sebut ini eskatologi. Kedengarannya keren dan rumit ya. Tapi sebetulnya simpel kok. Ini dari bahasa Yunani, eskatos itu artinya terakhir, dan logos itu studi atau ilmu. Jadi gampangnya, eskatologi itu ilmu tentang babak final dari cerita besar antara Tuhan dan manusia. Gimana sih puncak dari semua sejarah ini nantinya? Nah, biar kita nggak bingung dan tersesat di tengah jalan, para teolog udah bikinin semacam peta nih. Ada 4 tahapan utama. Anggap aja ini roadmap kita. Pertama, kita akan bahas kedatangan kedua. Terus kita masuk ke kerajaan 1000 tahun, lanjut ke penghakiman terakhir, dan puncaknya nanti di keadaan kekal. Yuk kita mulai dari perhentian pertama. Oke, perhentian pertama, kedatangan kedua. Nah, ini poin yang super penting. Ini bukan cuma cerita simbolis atau kiasan loh ya. Teologi Kristen itu sangat jelas. Ini adalah sebuah peristiwa yang betul-betul akan terjadi. Kristus akan kembali secara fisik, secara pribadi, dan semua mata di bumi akan melihatnya. Dan ini bukan karangan ya, dasarnya kuat banget di Alkitab. Coba bayangin deh, pas Yesus naik ke surga, murid-muridnya kan pasti bingung, ya kan? Nah, saat itu juga malaikat datang dan kasih janji. Cara kalian lihat dia pergi barusan? Ya persis seperti itu juga nanti dia akan kembali. Ini menegaskan banget satu hal. Kembalinya dia itu bakal senyata kepergiannya. Oke. Jadi setelah dia kembali nih Prof, terus apa? Apa langsung tamat gitu? Game over, semua selesai? Nah, justru itu. Banyak yang salah kaprah di sini. Kembalinya Kristus itu bukan akhir dari segalanya. Malah sebaliknya, itu adalah awal dari sebuah babak yang baru dan sangat spesifik di bumi. Kitab Wahyu ngejelasin ini dengan sangat detail. Babak baru inilah yang kita kenal sebagai milenium. Dengar katanya aja udah keren ya, milenium itu artinya 1000 tahun. Jadi ini bukan akhir dunia, tapi sebuah era di mana Kristus memerintah secara langsung di sini, di bumi. Betul, 1000 tahun. Bukan main-main. Kitab Wahyu tuh spesifik banget soal durasi ini. Dan bagi banyak teolog, ini bukan angka simbolis loh. Ini beneran periode waktu 1000 tahun. Coba deh kita bayangin, sebuah dunia di mana keadilan dan kebenaran itu mutlak datang dari satu sumber, dari satu tahta. Dan ini dia bagian yang paling dramatisnya. Selama era ini, iblis itu diikat, kuncinya di situ. Semua kuasanya untuk menipu, untuk bikin kacau, itu dilucuti habis, pengaruhnya dinonaktifkan. Bisa kebayang nggak sih sebuah dunia di mana biang keladi kebohongan dan kejahatan itu dibungkam total? Tunggu Prof, kalau iblis udah diikat, harusnya kan dunia jadi damai, sempurna gitu dong. Kenapa masih ada penghakiman lagi di akhir? Nggak masuk akal deh. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Cerdas banget. Logikanya kan gitu ya, kalau sumber masalahnya udah nggak ada, ya masalahnya selesai. Tapi, disinilah teologi ngasih kita sebuah pelajaran yang dalam banget. Ternyata, akar masalahnya itu lebih dalam dari sekedar godaan dari luar. Ini dia intinya. Alkitab nunjukin kalaupun iblis nggak ada untuk menggoda selama 1000 tahun itu, ternyata dosa dan pemberontakan itu masih ada di dalam hati manusia. Ini pelajaran yang jujur aja agak menusuk, tapi penting banget. Kita nggak bisa selamanya nyalain iblis. Masalah utamanya itu ada di dalam diri kita sendiri. Dan periode milenium ini jadi bukti yang nggak terbantahkan. Dan bukti yang telak itulah yang membawa kita langsung ke puncak dari semua sejarah manusia. Penghakiman terakhir. Jadi, setelah 1000 tahun itu selesai, akan ada satu pengadilan final, universal, di hadapan tahta putih yang agung.
Dan ini bukan pengadilan buat satu negara atau satu generasi aja ya. Alkitab menggambarkannya sebagai momen di mana semua bangsa, artinya ya seluruh umat manusia dari zaman Adam sampai yang terakhir, semuanya akan dikumpulkan. Untuk apa? Untuk menghadapi keadilan yang sebenar-benarnya, yang mutlak. Wow, domba dan kambing. Gambaran yang kontras banget ya, Prof. Hitam putih, nggak ada abu-abunya sama sekali. Tepat. Pemisahannya digambarkan sangat tegas. Dan yang menarik, kriteria pemisahannya itu bukan soal seberapa banyak perbuatan baik kita dibanding orang lain. Tapi intinya satu, apakah kita ini kenal sama Sang Gembala? Semua kembali ke soal hubungan yang paling mendasar antara kita dengan Dia. Dan dari penghakiman ini, ujungnya cuma ada dua takdir yang abadi. Di satu sisi ada undangan, ayo warisi kerajaan yang sudah disiapkan untukmu. Tapi di sisi lain ada perintah yang keras, enyahlah ke dalam hukuman kekal. Ini adalah konsekuensi terakhir dari jalan hidup yang kita pilih di dunia. Oke, jadi setelah penghakiman, terus apa? Apa ceritanya selesai di situ? Sama sekali enggak. Justru disinilah awal yang sesungguhnya dimulai. Kita masuk ke babak pamungkas, keadaan kekal. Konsepnya ini jujur bikin merinding. Ini bukan sekedar renovasi bumi yang lama ya, bukan cuma diperbaiki sedikit-sedikit. Alkitab bilang ini adalah penciptaan ulang total. Langit yang baru, bumi yang baru. Sebuah realitas di mana desain awal Tuhan yang sempurna itu dipulihkan, bahkan disempurnakan. Nggak akan ada lagi dosa, penderitaan, apalagi kematian. Dan inilah puncak dari segalanya. Grand finalenya. Tujuan akhir dari seluruh cerita ini. Bukan cuma soal tempatnya yang sempurna, tapi soal persekutuannya yang sempurna. Tuhan sendiri akan tinggal bareng kita di tengah-tengah kita. Nggak ada lagi jarak, nggak ada lagi penghalang. Hubungan yang dulu rusak di Taman Eden, di sini dipulihkan sepenuhnya. Jadi, setelah kita jalan-jalan ngelihat seluruh peta ini, dari kedatangan kedua sampai keadaan kekal, pertanyaan yang paling penting sebetulnya bukan cuma, nanti bakal ada apa aja sih? Bukan. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, kalau kita tahu tujuan akhirnya bakal seindah ini, terus gimana seharusnya ini mengubah cara kita hidup hari ini? Sekarang juga, apa yang jadi prioritas kita? Harapan kita? Tindakan kita? Nah, itulah pertanyaan eskatologis yang sebenarnya. Pertanyaan yang perlu kita renungkan dan jawab setiap hari.